Hai semuanya, welcome to Easy English Learning. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sering membingungkan banyak orang. Apa sih perbedaan antara countable dan uncountable noun? Dan kalau kamu masih bingung kapan kita harus menggunakan many, much, a few, atau a little, di video ini akan kami jelaskan semuanya. Yuk langsung aja kita mulai. Well, sebelum kita masuk ke detailnya, kita harus tahu dulu apa itu noun. Jadi noun itu adalah kata benda, dan dalam bahasa Inggris, kata benda itu tidak selalu benda mati. It can be human being, orang, thing, benda, place, and etc. Jadi bisa orang, benda, tempat, hewan, dan yang lainnya. In this video, we will learn the key characteristic of countable and uncountable nouns and how to use them correctly in sentences. We will discover the various quantifiers that accompany these nouns to express quantity. Whether you are a beginner learning the basic of English grammar or an advanced learner looking up fine-tune your language skill, this video will provide you with necessary tools to understand the world of countable and uncountable noun. Jadi ingat, kata benda atau noun ini adalah dasar dari bahasa Inggris. Dan untuk memahami bagaimana kita bisa membedakan antara countable dan uncountable noun, video ini sangat tepat buat kamu. Kenapa? Karena memahami countable dan uncountable noun sangat penting untuk bisa memberikan komunikasi yang efektif. Well, kita mulai dari countable nouns. Jadi countable nouns itu adalah kata benda yang bisa dihitung. So countable nouns are nouns that we can count, yang kita bisa hitung. Countable nouns can have singular and plural forms. Nah, karena kata benda ini bisa dihitung, maka countable noun itu punya dua bentuk singular atau bentuk yang tunggal, dan plural atau bentuk yang jamak. We will explain it in detail later. Kita akan jelaskan lebih detail selanjutnya sebentar ya. Kemudian, they refer to objects, people, or things that can be individually identified and quantified. Karena countable nouns ini bisa dihitung, maka countable nouns itu akan merujuk pada objek, orang, atau benda yang bisa diidentifikasi satu persatu atau bisa dihitung. Countable nouns can be preceded by indefinite articles a or an to refer to a single item. Nah, countable nouns ini karena punya bentuk tunggal, maka di depan countable noun kita bisa tambahkan indefinite article, yaitu a atau an, yang digunakan untuk refers atau merujuk ke benda yang tunggal. They can also be used with numbers and quantifiers to indicate specific quantities. Nah, karena countable ini punya bentuk plural, maka kita bisa menggunakan angka atau quantifiers untuk mengindikasi jumlah tertentu. Gitu. Jadi itu adalah gambaran untuk countable nouns. Ya, misalnya book, chair, and dog. Buku, kursi, dan anjing ini adalah contoh dari kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Selanjutnya ada yang disebut dengan uncountable nouns. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. So, uncountable nouns are nouns that we can count. Kita tidak bisa hitung. Countable nouns can have only a singular form. Jadi berbeda dengan countable noun. Kalau countable noun tadi punya bentuk singular atau tunggal dan plural bentuk jamak, kalau uncountable noun itu hanya punya bentuk singular. They do not have a plural form and cannot be preceded by a or an. Uncountable noun itu tidak punya bentuk plural dan tidak bisa didahului dengan artikel a atau an. Ya, karena indefinite article dan an ini
digunakan untuk refers ke benda yang tunggal atau singular. Kemudian they refer to substances, concepts, or qualities that are considered to be a whole or mass. Biasanya uncountable nouns ini dia merefers atau merujuk ke substansi, konsep, atau nilai yang dipertimbangkan mewakili keseluruhan. Jadi jumlahnya banyak gitu. They are typically used with quantifiers like much or some to express quantity. Biasanya untuk uncountable nouns itu didahului oleh quantifier seperti much or some untuk mengekspresikan atau menunjukkan jumlahnya atau kuantitinya. Misalnya water, advice, and time. Nah, air, saran, dan waktu ini adalah uncountable noun. Kita tidak bisa menghitung air, kita tidak bisa menghitung nasihat ataupun waktu. Makanya ketiga kata ini dikategorikan sebagai uncountable noun. Dan di depan kata-kata ini atau di depan kata uncountable nouns ini itu kita tidak bisa menambahkan artikel e atau en. Ya, kenapa? Karena e atau en ini artinya sebuah, refers to a single form. Gitu. Sementara uncountable nouns itu tidak ada bentuk singular atau pluralnya, sebenarnya tetap dihitung sebagai bentuk yang mewakili keseluruhan atau a mass items. Nah, untuk countable nouns seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu terdiri dari bentuk yang singular atau tunggal dan plural atau jamak. Nah, baik bentuk singular maupun plural, countable noun ini ada yang bentuknya regular atau beraturan. Apa sih maksudnya kata benda yang beraturan? Dalam hal ini ada perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Misalnya, kata book. Pada kata book kita lihat book di sini bentuk tunggalnya itu hanya kita gunakan book. Kita bisa tambahkan a book, sebuah buku. Nah, ketika buku ini lebih dari satu, artinya jamak atau plural, maka kita cukup menambahkan s di belakang kata book menjadi books. Contoh lainnya cat. Kalau cuma ada satu kucing, kita bilangnya a cat. Tapi kalau lebih dari satu kucing, kita tidak boleh bilang cat. Kita harus menggunakan cats atau menambahkan s di belakang cat. Nah, kenapa kata-kata ini disebut sebagai regular noun? Karena kita hanya perlu menambahkan s di belakang noun untuk membentuk pluralnya. Jadi kalau lebih dari satu atau bentuknya jamak, maka kata benda ini hanya perlu ditambahkan s. Tapi ada juga noun yang bentuknya irregular atau tidak beraturan. Contohnya, kalau bentuknya singular, laki-laki itu man. Tapi lebih dari satu laki-laki berubah menjadi bentuk plural, jadinya man. Nah, ini kategorinya irregular atau tidak beraturan. Berbeda dengan regular tadi yang hanya perlu ditambahkan s. Kalau irregular dia mengalami perubahan bentuk, tidak bisa ditambahkan s. Begitupun dengan contoh berikutnya, ada woman dan ada women. Kalau cuma ada satu wanita, kita gunakan woman. Tapi kalau lebih dari satu wanita, kita tidak boleh mengatakan womans atau ditambahkan s. Kenapa? Karena woman ini termasuk dalam kategori irregular noun. Artinya akan ada perubahan bentuk ketika singular noun ini berubah menjadi plural noun. Misalnya woman, dia akan berubah menjadi women. Ya. Nah, singular countable nouns itu bisa ditambahkan dengan indefinite artikel a dan an.
gitu ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Singular countable nouns can be preceded by indefinite articles a or an to refer to a single item or person. Jadi untuk singular countable noun itu bisa diawali atau didahului dengan indefinite article. Indefinite article ini ada ada an. Ya, nah, the choice between a and an depends on the sound that follows the article. Nah, pilihan antara kalian harus menggunakan a dan an itu bergantung dari suara yang mengikuti artikel tersebut. Dalam hal ini bunyi atau suara dari huruf pertama noun yang mengikuti artikel. Ya, jadi a is used before countable nouns that begin with a consonant sound. Kalau huruf huruf pertama noun itu bunyinya adalah konsonan, maka kita harus menggunakan artikel a. Contohnya, I saw a dog in the park. Nah, di sini ada kata dog. Bunyi huruf pertamanya itu adalah d. Dog kan berarti konsonan, maka di situ kita harus menggunakan artikel a. Sementara an is used before countable nouns that begin with a vowel sounds. Kita menggunakan artikel an jika bertemu dengan kata benda yang diawali dengan bunyi huruf vokal. Bunyi huruf vokal itu yang mana? A, I, U, E, O. For example, she is an actress in the movie. Nah, di sini nounnya adalah actress. Bunyi huruf pertamanya adalah e, vowel kan? Makanya kita harus menggunakan artikel an. Gitu ya. I wish you can get the point. Nah, ada beberapa quantifiers yang bisa kita gunakan di depan countable maupun uncountable noun. Yang pertama adalah kata some. Some can be used with countable or uncountable nouns in affirmative sentences to express unspecified quantity or non-specific amount. Jadi some yang dalam bahasa Indonesia artinya beberapa, itu bisa digunakan for both countable dan uncountable noun. Baik kata benda yang bisa dihitung maupun kata benda yang tidak bisa dihitung dalam bentuk afirmatif atau pernyataan. Ini some digunakan untuk mengekspresikan jumlah yang tidak spesifik. Gitu ya. Misalnya, I have some books on the shelf. Nah, di sini ada some books, beberapa buku on the shelf. Jadi, kenapa digunakan kata some? Karena ada beberapa buku yang tidak diketahui secara spesifik jumlahnya. Some books adalah countable. Contoh berikutnya, she bought some milk from the store. Nah, di sini kita bisa juga gunakan some untuk uncountable noun. Milk, cairan ya, itu masuk dalam kategori uncountable. Nah, kita bisa katakan she bought some milk from the store. Some milk, beberapa susu. Ya, ini to express unspecified quantity, kita tidak tahu berapa banyak susu yang dibeli dari store. Some milk, ini milk masuk dalam uncountable noun. Jadi ingat, some itu bisa digunakan baik untuk countable maupun uncountable noun. Kemudian ada juga quantifiers any. Nah, kalau any biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif atau untuk bertanya. Any can be used with both countable or uncountable nouns in negative or interrogative sentences to indicate an indefinite or non-specific quantity. Jadi beda ya, kalau tadi some itu untuk kalimat positif atau pernyataan dan bisa digunakan both countable or uncountable noun, sedangkan any ini digunakan untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Dan sama dengan some tadi, sama-sama bisa digunakan for both countable or uncountable noun. Contohnya, I don't have any books to lend.
Nah, ini adalah kalimat negatif. Saya tidak punya beberapa buku untuk dipinjamkan. Any books. Di sini tidak menggunakan some. Kenapa? Karena kalimat ini bentuknya negatif. I don't have. Jadi kita bilangnya I don't have any books to learn. Contoh berikutnya, is there any coffee left? Nah, di sini ada any bertemu dengan coffee yang uncountable noun. Kenapa menggunakan kata any, bukan menggunakan kata some? Karena ini adalah kalimat tanya. Jadi kita harus menggunakan kata any. Kalau kalimatnya positif, maka gunakanlah kata some. Tapi kalau negatif dan kalimat tanya, gunakan kata any. I don't have any books to learn. Is there any coffee left? Ya, jadi some dan any sama-sama bisa digunakan untuk countable dan uncountable. Bedanya, kalau some untuk pernyataan atau kalimat positif, sementara any untuk kalimat negatif atau untuk kalimat tanya. Kemudian ada much. Nah, much ini refers ke uncountable nouns. The quantifier much is used with uncountable nouns to express large quantity or degree. Much itu artinya banyak. Dan much ini hanya bisa bertemu dengan uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung. It is generally used in negative sentences and questions. Umumnya, kata much ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Misalnya, there isn't much water in the bottle. Ya, di sana tidak banyak air dalam botol, tidak banyak air di dalam botol. Atau, does she wear much makeup? Apakah dia make up-nya tebal gitu? Nah, kata much ini hanya bisa digunakan untuk uncountable yang tidak dapat dihitung. Water masuk uncountable because we cannot count it. Kita tidak bisa hitung. Begitupun dengan make up. Make up kita juga tidak bisa pick one by one ya. Kita tidak bisa hitung. Nah, kalau tadi much untuk uncountable, untuk countable noun kita gunakan many. The quantifier many is used with countable nouns to express a large quantity. Much dan many adalah quantifiers yang digunakan untuk menunjukkan jumlah besar. Ada banyak gitu. Bedanya much tadi untuk uncountable, sementara many untuk yang countable. It is generally used in negative sentences and questions. Sama dengan much tadi ya. Umumnya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Misalnya, he doesn't have many cups. Dia tidak punya banyak cup ya. Contoh lainnya, has he got many friends? Gitu ya, kalimat tanya. Nah, di sini ada many cups. Cups itu bisa dihitung. Many friends, friends juga bisa dihitung. Jadi kita tidak boleh mengatakan much cups atau much friends. Why? Karena cups dan friends ini adalah countable nouns. Jadi cocoknya hanya menggunakan many untuk menunjukkan banyak. A lot of ini jumlah banyak juga ya. Jadi the phrase a lot of is used as a quantifier to indicate a large quantity or number of something. It can be used with both countable and uncountable nouns. Jadi selain menggunakan kata much dan many, kita juga bisa menggunakan kata a lot of untuk mengindikasikan jumlah yang besar. Cuman bedanya, tadi kalau much hanya untuk uncountable, many untuk countable. Nah, kalau a lot of ini itu bisa digunakan untuk yang countable maupun uncountable nouns. Dan umumnya digunakan untuk affirmative sentences, untuk kalimat positif atau pernyataan. Misalnya, there are a lot of people in the park. Ada banyak orang di parkiran. Nah, ini biasanya banyak orang yang menggunakan there are many people in the park. Digunakan kata many. Nah, sebaiknya gunakanlah kata atau phrase a lot of. Kenapa? Karena many umumnya itu digunakan untuk
kalimat tanya atau kalimat negatif. Untuk yang kalimat positif atau afirmatif, ketika kalian mau mengatakan banyak, cukup gunakan a lot of. Nah, a lot of ini bisa untuk yang countable maupun uncountable. Contoh berikutnya, I have a lot of assignments to complete. Ada banyak tugas yang harus diselesaikan, gitu ya. Nah, how much or how many? Tadi kita sudah jelaskan bahwa much untuk uncountable dan many untuk countable. How much and how many are both question words used to inquire about the quantity or amount of something. Jadi kalau kita mau bertanya berapa banyak, biasanya kita gunakan how much atau how many, artinya berapa banyak. Nah, bedanya apa? Kalau how much is used with uncountable noun. How much itu digunakan untuk menanyakan benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, how much money do you have? How much money do you have? Ya, money ini uncountable, maka kita harus gunakan how much, bukan how many. Sementara how many itu digunakan untuk countable nouns. Contohnya, how many books are on the shelf? Berapa banyak buku yang ada di rak? Kita tidak boleh mengatakan how much books. Kenapa? Karena books ini adalah countable. Jadi kalau countable gunakanlah many. Well, for summing up, untuk kesimpulannya, ingat bahwa countable nouns can be counted and have singular and plural form. Ingat, countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung dan mempunyai bentuk tunggal serta bentuk plural. Uncountable nouns cannot be counted and don't have a plural form. Sementara uncountable nouns itu tidak dapat dihitung dan tidak punya bentuk plural atau bentuk jamak. Use a or an with singular countable nouns to refer a single item. Kalian bisa menggunakan indefinite article a atau an untuk merujuk ke singular countable nouns ya, kalau bendanya tunggal. Use some in affirmative sentences with countable nouns. Gunakan some untuk kalimat positif dan gunakan any untuk kalimat negatif atau kalimat tanya with countable and uncountable nouns. Jadi ingat, some dan any ini bisa digunakan untuk countable maupun uncountable nouns. Bedanya some untuk kalimat positif, sementara any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Use much with uncountable nouns to express a large quantity. And use many in question and negative sentences with countable nouns. Ya, gunakan many untuk yang countable atau yang bisa dihitung. Ask questions using how much with uncountable nouns and how many with countable nouns. Kalau mau bertanya seberapa banyak, ingat how much itu untuk yang uncountable nouns dan how many untuk yang countable noun. Jadi, itu tadi penjelasan tentang perbedaan countable dan uncountable nouns. Gimana? Sekarang sudah lebih paham kan? If you have any question, silakan tulis di kolom komentar kata benda apa yang menurut kamu sulit untuk dibedakan dan akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Easy English Learning. Thank you for watching and bye-bye.